Yang pertama, sepertinya lebih banyak, para pelaku pasar dan juga investor melihat kemungkinan yang lebih buruk, ternyata nggak lebih buruk daripada kenyataannya. Ini sebenarnya jadi suatu berita baik ya. Jadi misalnya kalau Mhm. kita menganggap akan minusnya 100 ternyata hanya minus 80, sebenarnya ini menjadi suatu, hal yang cukup baik, ternyata kita juga masih bisa melakukan, ekspor barang keluar itu juga ternyata tidak terlalu drop, banyak dan yang menarik juga saya tadi sempat lihat bahwa perdagangan untuk emas keluar itu ternyata juga cukup besar. Mhm. Tapi kalau kita melihat saat ini, indeks harga saham gabungan kita sudah berbalik ke zona merah begitu ya, dari posisi pembukaan perdagangan pada hari ini sudah melemah di 1,1%. Apakah menurut Anda, bagaimana begitu ya investor mengantisipasi? Apakah ini memang sudah di-expect oleh investor, tapi sebenarnya ini jauh lebih rendah, harusnya good news begitu ya, tapi kalau melihat dari indeks harga saham gabungan kita saat ini berada di zona merah, nah bagaimana Anda melihat sebenarnya bagaimana investor merespons hal ini? Iya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ekspor dan impor ini menjadi salah satu berita yang sebenarnya lumayan lebih baik, tapi, kita tetap kembali lagi kepada isu utama yang ada di dalam negeri kita, Mbak. Jadi pertama kita tahu bahwa pada saat ini kita belum bisa kembali normal secara kesehari-harian kita dan ini lebih dikhawatirkan karena kita harus melihat lagi apakah konsumsi dari pemerintah dan investasi. Jelas yang namanya Mmm. investasi secara GDP kita tidak akan bisa baik karena apa? Mana mungkin dalam kondisi hari ini orang akan, masuk karena belum ada suatu, konfirmasi bahwa kita bisa kembali normal secara, keseharian kita. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan juga, asing juga selalu melakukan net sell dalam kondisi, dekat-dekat ini. Jadi ini menjadi salah satu hal yang membuat pasar kita ya begitu ada kenaikan yang cukup baik, lalu habis itu langsung diambil aksi profit taking. Ya jadi Mhm. akhirnya akan lebih banyak turunnya, gitu Mhm. kira-kira. Oke, baik Mas Rian, kita melihat saat ini di sektor keuangan kita koreksinya sudah, menuju 3% saat ini ya, di Iya 2,52%. iya Nah, sentimen-sentimen apa saja nih yang, iya. menjadi pengaruh atau, sentimen negatif apa yang mempengaruhi di sektor keuangan kita untuk pagi hari ini? Baik, kalau dari hanya diambil pada hari ini, maka dapat saya katakan ini kejadiannya sama seperti beberapa hari terakhir bahwa kita melihat adanya, net sell yang cukup besar karena memang kita harus tahu dengan kondisi yang sudah berjalan hampir kalau nggak salah hampir 2 bulan seperti ini, orang akan lebih banyak Mhm. beli si asetnya, sehingga ketika mendapatkan sehingga dia menjual. Karena dengan jual yang lebih banyak ini untuk merealisasi aset dia, untuk dia kebutuhan sehari-hari, inilah yang menyebabkan pasar kita ini nggak boleh ada berita baik, malah justru dihantam untuk, mengalami penurunan lebih lanjut. Mhm.